Recording in Oke, progress. kita mulai ya. Ini kasusnya apa nih? Perempuan 25 tahun eh pola makan, telat makan ya, kelelahan, stres, infeksi Helicobacter pylori. Oh, ini faktor resikonya ya. Keluhannya kayaknya dyspepsia sindrom ya. Vomiting, bloating, sebah ya, rasa sebah, terus mual-mual dan muntah tuh ya. Leukositnya naik. Ini menarik. Apakah ini infeksi Helicobacter pylori? Coba kita lihat nanti di belakang ya. Makan tidak teratur dan minum kopi, kadar asam lambungnya meningkat, HCl-nya meningkat, bikarbonatnya menurun. Asam lambungnya merusak dinding mukosa. Oke, inflamasi pada dinding gaster, betul. Inflamasi ini akan bikin mengaktifkan sel fagosit ya, betul. Makrofag terutama di jaringan ya. Ini akan bikin kadar leukositnya naik. Bisa iya, bisa enggak sih ya. Biasanya kalau ada peningkatan kadar leukosit gini ada infeksinya. Apakah ada tanda infeksinya pada pasien tentang apa namanya Helicobacter pylori? Ada nggak? Kalau ada mikrobiologinya biasanya ada. Oh, nggak ada. Kayaknya ini gastritis yang fungsional ya, bukan yang infeksi ya. Terus respon mukosa untuk proteksi, melepaskan bikarbonat berikatan dengan H+, betul. Jadi H2O dan CO2, betul. Ini bloating. Menyebabkan bloating nih, pelepasan CO2-nya ya. Betul. Mediator inflamasinya lepas, terutama interleukin, prostaglandin E, histamin. Oke, merangsang nociceptor, terutama nervus vagus ya. Nanti dibawa pakai tractus spinothalamicus lateral, lateral, dan 312 persepsi nyeri. Nah, ini yang aku agak agak apa namanya agak aku koreksi ya. Sebenarnya gini, nervus vagus itu nanti sebenarnya dia nggak masuk ke tractus spinothalamicus ya. Nervus vagus itu kan langsung ke batang otak ya, langsung ke medulla oblongata toh. Nah, ke medulla oblongata berarti dia nggak lewat ke spine, nggak lewat ke spinothalamic ya. Kalau kamu mau menghubungkan ini nociceptor, kamu bisa bikin ini terbagi dua ya. Yang nociceptor ini kamu ganti, ini adalah saraf splagnicus ya. Nah, nervi splagniki. Ya, kalau mau lebih spesifik ya nervus splagnicus thoracicus majus ya. Splang Splangniki ya, Splangniki. Nah, nanti nervi splagniki ini betul jalannya ke dalam tractus spinothalamicus, ke medulla spinalis maksudnya. Ini betul ya. Nah, ini panahnya kamu coret nih. Nah, panahnya nggak ke sini, tapi ini kamu bikin nervus vagusnya di sini. Nah, ini nervus vagusnya. Nervus vagus itu nanti akan masuk ke medulla oblongata informasinya ya. Nah, nanti akan menuju ke chemoreceptor trigger zone dan teman-temannya itu bikin mual. Ini betul ya. Nah, nanti akan memicu respon efren kembali ke gaster lewat nervus vagus lagi, betul ya. Ini menyebabkan muntah ya. Ini betul. Kontraksi diafragma dan otot perut. Otot perut mungkin ini harusnya otot gaster ya. Kalau otot perut itu maksudnya otot dinding perut ya. Kalau aku sih mending otot intra otot gasternya, otot lambungnya ya. Kebetulan bahasa Inggrisnya lambung sama perut tuh sama-sama stomach ya. Stomach. Nah, itu akan apa namanya? Akan lebih baik kalau ini diganti otot lambung. Tekanan intraabdomen meningkat, intra intra gaster maksudnya ya. Hmm. Lambung melemas dan terperas, refleks isi lambung, glotis tertutup, uvula terangkat menutupi hidung, muntah. Ini betul. Nah, jadi ini sebenarnya sudah bagus skemanya ya. Cuman tadi aku revisi ada di sini nih. Nah, sekarang tak jelasin kenapa aku ngerevisi itu ya. Nah, kalau kamu lihat di anatominya, nih enaknya tuh pakai netter ya. Netter itu skemanya asik tuh. Coba kita lihat ya.
Neter. Apa tadi? Lambung ya. Nah, nih kalau kita lihat persarafannya lambung ya. Lambung itu dia punya dua macam persarafan tuh. Ya, ini persarafannya lambung yuk tentunya adalah persarafan otonom ya. Persarafan otonom ini akan punya dua komponen ya, simpatis sama parasimpatis ya. Yang parasimpatis itu ikut nervus vagus ya. Nah, tapi aku pengen kamu fokus ke yang warna hitam. Nah, itu afferent fiber. Ini adalah serabut sensorik yang mendeteksi informasi dari lambung ya. Tadi kan ceritanya lambungnya teriritasi ya, teraktifkan nosiseptornya lambung kan. Nosiseptor ini akan ngasih informasi ke saraf-saraf ini tadi ya. Nah, yang hitam ini yang kamu perhatikan yang naik ke atas nih ya, bareng sama esofagus, ini adalah sabut aferen, sabut sensorik yang jalan bareng sama nervus vagus ya. Makanya ini adalah jalur aferen lewat nervus vagusnya, betul. Tapi nervus ini nggak ke medula spinalis, makanya dia nggak ke tractus spinothalamikus tadi ya. Tapi dia langsung masuk ke medulla oblongata, ke chemoreceptor trigger zone, di kebetulan dekat situ juga ya. Itu yang memicu mual ya. Jadi lihat ya, ini yang hitam-hitam naik bareng esofagusnya itu nervus vagus ya. Nah, kalau kamu perhatikan lagi, ada sabut aferen yang hitam-hitam ini yang ngikut sama pembuluh darahnya ya. Pembuluh darahnya itu kan truncus celiacus ya. Nah, jadi serabut-serabut yang hitam sensorik ini kita sebut sabut sensorik yang simpatis karena dia keluar dari saraf ini nih. Ini mana tulisannya? Nah, ini namanya nervus splanchnicus thoracicus maius ya. Atau kamu sebut aja itu saraf splangnik ya. Nah, ini saraf splangnik ini adalah saraf simpatisnya lambung ya. Jadi saraf simpatis itu juga punya reseptor nyeri atau punya sistem aferennya, punya sistem sensoriknya ya. Nah, kalau kamu perhatikan item-item yang lewat sini itu nanti akan masuk ke medulla spinalis tuh lihat tuh. Nah, yang pentol-pentol ini adalah ganglionnya medulla spinalis, ganglion radix dorsalisnya ya. Nah, itu ya T berapa itu? T7 ya. T T6 ya. Oh, T6 sorry. T6 7 8 9 ya. Nah, itu akan membentuk nervus splanchnicus thoracalis maius ya. Atau kamu jawab aja itu nervus splanchnicus ya. Ini saraf saraf apa namanya? Simpatis ya. Nah, ini betul masuk ke tractus spinothalamikus lateral tadi. Bawa rasa nyerinya. Jadi tahu ya maksudnya ya. Jadi makanya di nociceptornya ini terbagi dua ya. Yang satu lewat nervus splanchnicus ya. Yang satu lagi lewat nervus vagus ya. Nah, vagusnya ke sini. Oke. Sampai sini udah yang ditanyakan nggak dari skemanya ini? Ini bagus sih. Lumayan simpel ya. Cukup menggambarkan. Diagnosisnya gastritis akut dispepsia sindrom. Sebenarnya pasien ini datangnya ke kamu kan dengan dispepsia sindrom ya, dispepsia sindrom. Tapi kalau kita sudah tahu penyebab dispepsianya itu adalah gara-gara inflamasi di gaster, kamu mendingan mendiagnosisnya sebagai gastritis ya, gastritis akut. Dispepsia sindrom itu adalah fitur gejalanya dia ya. Nah, jadi salah satu gambarannya itu adalah dispepsia sindrom. Sebenarnya dispepsia sindrom kan bisa macam-macam ya penyakit yang mendasarinya ya. Bisa gastritis akut, bisa gastritis kronik, bisa infeksi helicobacter, bisa GERD, bisa tumor lambung. Itu semua akan datang dengan dispepsia sindrom ya. Tapi kalau kamu mau lebih spesifik, saranku sih pakai gastritis akut ya daripada dispepsia sindrom. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Elizabeth terutama. Elizabeth atau? Nggak ada. Aman, dokter. Oh, Michelle. Iya, dokter. Oke. Nah, sekarang kita lihat punyanya Angel ya. Angel. Oh ya, kalau ada LO yang kalian kesulitan boleh tanya ya. Aku mau cek dulu ini konsep mapnya aja. Ini apa? Oh, ini anatomi.
Yang gambar ini ya, sabut ototnya Gaster ya. Cukup kreatif. Ini lebih detail kayaknya. Coba kita lihat. Perempuan 25 tahun mengalami kerusakan di mukosa, ketidakseimbangan HCl, pencetusnya mungkin stres, aktivitas simpatik turun, parasimpatisnya meningkat, betul ya. Memicu refleks entrik dinding mukosa, merangsang pelepasan hormon gastrin. Ya, bisa parasimpatisnya ya. Aktivasi sel parietal gaster, sekresi asam lambung, betul. Nah, cara yang ini kafein ya. Kafein menghambat reseptor adenosin, pelepasan respiratorik, SSP jadi lebih aktif, betul. Aktivasi nervus vagus, melepaskan asetilkolin, merangsang sel parietal, meningkatkan sekresi asam lambung, betul. Kalau makan tidak teratur, tidak ada makan pada gaster, tidak ada makan yang dicerna, pH makin asam. Tidak makanan yang dicerna, makanya mendeteksi pH ditambah. Iya, kena sama pepsinnya sendiri ya. Asam lambung yang meningkat, betul. Ini mengaktifkan pepsinogen jadi pepsin, betul ya. Nah, menyebabkan apa ini? Inflasi, iritasi, menyebabkan iritasi. Iya, betul. Pepsin itu kan harusnya dia menghancurkan protein makanan kan. Cuman gara-gara dia telat makan, yang dihancurkan malah protein gasternya sendiri itu. Jadi perih sendiri tau perutnya. Nah, ceritanya kayak gitu ya. Terus meningkatkan pelepasan histamin dan sel mas. Histamin dari sel mas mungkin maksudnya ya. Sel mas itu yang bikin histamin. Ya. Histaminnya berikatan dengan reseptor H2, betul. Merangsang sekresi HCl, betul ya. Hmm. Jadi dari sini aja kita sudah bisa belajar ada beberapa hal ya yang memicu sekresi HCl. Ini bagus nih. Histamin ya. Terus ada lagi gastrin, ini hormon ya. Hormonnya sama dilepaskan sel G, betul. Di duodenum terutama ya. Terus sama nervus vagus. Nah, asetilkolinnya dari nervus vagus ini merangsang pengeluaran HCl. Ini bagus. Oke. HCl-nya meningkat, pH makin asam, gangguan pelindungan mukosa, betul. Kemampuan mukosa menghasilkan bikarbonat turun, bisa bisa jadi ya. Bisa juga pasien ini lukanya memang gara-gara HCl-nya yang naik ya. Sebenarnya mukosanya normal-normal aja, cuman nggak kuat buat ngatasi peningkatan asam lambungnya, jadi perih. Mungkin bisa kayak gitu. Ini menyebabkan mukusnya menurun, betul. Proteksi mukosanya menurun, HCl menyerang mukosa. Oke, HCl dan pepsinnya ya. Oke, betul. Ini akan menyebabkan erosi pada mukosa gaster. Ya, iritasi mukosa gaster merusak jaringan otot, gerakan peristaltik, merusak jaringan otot. Ini dari mana ceritanya ya? Hmm, ini aku nggak tahu nih. Setahu aku ototnya nggak rusak ya. Erosi mukosanya itu yang apa namanya bikin dia perih. Ya. Ini aku agak ragu sama ini. Kalau ada referensi yang bilang boleh. Gerakan peristaltiknya menurun. Ya itu refleks dari nervus vagusnya tadi sih ya. Ya, dia jadi turun. Makanya tidak terurai sempurna waktu proses lambung lebih lama. Difermentasi oleh bakteri. Maksudnya gimana nih? Maksudnya makanannya tetap tinggal di lambung lebih lama terus difermentasi bakteri gitu kan? Setauku bakteri ini dia nggak tinggal di lambung ya. Lambung tuh relatif steril ya karena HCl-nya lebih banyak ya. HCl-nya banyak jadi bakteri nggak tinggal di situ tuh kecuali si Helicobacter kalau ada ya. Jadi aku akan kalau mau cerita kembungnya kayaknya lebih bagus pakai ini tadi pakai miliknya si siapa tadi? Michelle ya. Ini jadi penyebab kembungnya atau bloatingnya itu gara-gara asamnya itu yang merangsang peningkatan
pembentukan CO2, jadi dia kembung dan sering bersendawa kan keluarnya. Oke. Kalau yang cerita ini aku belum dapat referensinya ya, tapi kalau ada referensinya boleh silakan aja. Terus erosi mukosa gaster, penyebaran inflamasi pada mukosa gaster, mediator inflamasi lepas, betul. Aktivasi nosiseptor, merasa nervus vagus. Ini ceritanya sama kayak tadi ya. Nervus vagus itu nggak lewat ke medula spinalis ya, tapi langsung ke medula oblongata. Berarti dia nggak lewat tractus spinothalamikus. Kompleks ventrobasal lateral. Oh, ini di talamus ya maksudnya ya. Di talamus. Betul ya, nervus vagus nantinya baik nervus vagus maupun saraf simpatisnya tadi, si nervus plangnicus, itu akan menyampaikan informasinya ke talamus, ke bagian ini nih. Namanya nukleus ventrobasolateral ya. VPL ya, ventroposterolateral ya. Nah, nanti dia akan ke korteks somatosensorik, betul, area 312 tadi di miliknya Michel ya. Persepsi nyeri, nyeri ulu hati, betul. Ini betul, cerita ini betul, tapi revisinya sama kayak punya Michel tadi. Mediator inflamasi, terutama histaminnya, meningkatkan produksi leukosit, histamin, merangsang produksi leukosit. Oh, sebenarnya jangan ditulis histaminnya ya. Ini aku akan lebih setuju kalau kamu menulis interleukin. Nah, interleukinnya. Interleukin itu merangsang pelepasan leukosit dari sumsum tulang ya. Nah, sehingga leukositnya meningkat di dalam darah. Oke. Mungkin harus tak ganti interleukin. Histamin kebanyakan efeknya ke pembuluh darahnya ya. Oke. Erosi mukosa gaster, mengiritasi pada dinding gaster, aktivasi nervus vagus, betul, merangsang kemoreseptor trigger zone ya. Ya, CTZ ya, betul. Medulla oblongata menyebabkan mual, rangsang saraf eferen ke gaster lewat nervus vagus lagi ya, dengan melemahkan sphincter pylori, sphincter pylori. LES harusnya ya. Kalau kamu mau cerita muntah, harusnya kamu ini menjelaskan tentang pelemahannya LES ya, lower esophageal sphincter ya. Sedangkan sphincter pylorinya justru ditutup ya. Jadi pintu bawah lambungnya ditutup, pintu atas lambungnya dibuka tuh ya. Sehingga waktu lambungnya kontraksi, makanannya dan asamnya itu bisa nyemprot keluar ya. Nah, jadi harusnya pelemahan LES tapi penutupan sphincter pylori itu mekanismenya muntah tuh kayak gitu. Ini akan bikin peristaltik lambungnya menurun. Ya, betul. Kontraksi otot diafragma dan perut, betul. Tekanan intraabdomennya meningkat. Refleks sisi lambung ke esofagus dan mulut, betul. Glotis tertutup, float terangkat, sama kayak tadi ceritanya ya. Biar nggak masuk ke saluran napas maksudnya ya. Terjadilah muntah. Nih, betul. Oke, sebagian besar sudah betul ya. Cuman aku revisi tadi ada di sini. Nah, tentang sphincternya. Terus ada di nervus vagus, ceritanya sama kayak tadi ya. Terus yang ini aku nggak tahu, aku belum baca referensinya itu. Setahuku di lambung itu nggak ada bakterinya. Oke, itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ada yang mau didiskusikan, Rek? Boleh. Nanya siapa tadi? Nanya Angel ya? Gitu ya, setuju. Bagus nih, Kak. Banyak gambar-gambarnya. Ini kelompokan ya yang ngerjakannya ya kayaknya, ya. Iya, dok. Oke. Terus sekarang punyanya Dewa Ayu. Hmm, 45 tahun, tidak ketidakseimbangan HCl dan sawar mukosa lambung, ya, meningkatkan produksi HCl, diperparah sama minum kopinya dia ya, hormon gastrin. Kopi merangsang sekresi hormon gastrin. Ini aku belum lihat itu. Coba kita lihat.
eh kafein, gastrin. Oh, betul ya? Oke. Berarti kafein merangsang pelepasan hormon gastrin ini betul. Gastrinnya merangsang sel parietal betul. Produksi HCl meningkat, diperparah dengan makan telat. Oke. Erosi lapisan mukosa gaster, iritasi atau radang pada gaster betul. Inflamasi. Ya, radang sama inflamasi kan sama ya. Melepaskan mediator inflamasi. Interleukin 1, interleukin 6, prostaglandin E, histamin, serotonin, dan sitokin. Sitokin tuh ini, interleukin 1 dan interleukin 6 ini sudah masuk sitokin ya. Sitokin yang lain gitu maksudnya. Kadar leukositnya akan meningkat, betul, gara-gara sitokinnya tadi ya. Nah, interleukin ini akan menyebabkan produksi gas meningkat, HCl bikarbonat meningkat. Ini sama ceritanya kayak punya Angel tadi. Mending arahkan ke sini ya. Ini jadi apa namanya? Jadi perutnya kembung. Terus aktivasinya ya, terutama prostaglandin dan histaminnya ini. Nah, ini akan memicu nervus vagus ya. Nah, ini sama lagi ceritanya nervus vagus itu tidak masuk ke traktus spinothalamikus lateral harusnya ya. Oke. Sama kayak tadi ya revisinya. Harusnya masuk ke nervus splanchnicus ya. Traktus spinothalamikus lateral akhirnya menuju ke korteks somatosensorik 312 betul. Ini bikin persepsi nyeri visual analog scale-nya 7 sampai 8 betul. Sensori makanan menurun, nafsu makannya menurun. Nafsu makan menurunnya bisa mungkin gara-gara nyeri atau perut kembungnya atau mualnya ya. Nah, ini akan berkontribusi terhadap penurunan nafsu makannya si pasien. Oke. Tenderness pada epigastrik dan hipokondrium sinistra. Betul. Nervus vagusnya itu nanti masuk ke medulla oblongata ya, merangsang pusat muntah saraf aferen, betul. Menyebabkan mual di CTZ tadi ya, chemorreceptor trigger zone, betul. Spasma diafragma dan otot abdomen, mengeluarkan isi lambung. Oke. Inspirasi dan penutupan glotis, kontraksi diafragma dan otot perut, tekanan intraabdomen meningkat di lambung esofagus. Heartburn. Loh, ini ceritanya terpisah kah? Sebenarnya ceritanya nyambung nih ya. Mual dan muntah itu ceritanya nyambung ya. Tapi sebelum dia muntah, dia mengalami heartburn bisa. Ini namanya proses reflux ya. Reflux asam lambungnya naik ke esofagusnya dia ya. Muncul keluhan panas di dadanya ya, heartburn. Kadang salah didiagnosis jadi serangan jantung koroner. Padahal panasnya dari esofagus. Oke, ini betul. DD-nya angina pectoris, betul? Barusan ya aku bilang angina pectoris itu mirip dengan heartburn ya. Seringkali sulit dibedakan. Hmm. Oke, cukup bagus. Ini ya. Dari tiga ini sih kayaknya paling detail ini yang kedua tadi ya. Ini bagus nih. Setelah direvisi, eh, insya Allah jadi betul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Coba lihat. Ada LO tentang bakteri ya. Apakah pasiennya ini infeksi Helicobacter? Hmm. 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 Oke, pemeriksaannya.
found in application like but there is no tenderness of McBurney area. Ini buat nyingkirkan appendicitis akut ya. Blood testnya, leukocyte count-nya 11.000, oke naik sedikit. And the plano test result is negative. Elektrokardiogram, not more is found. Masih muda kan orangnya ya. Kemungkinan penyakit jantung bukan ya, apalagi perempuan ya. Itu lebih jarang sakit jantung daripada laki-laki. Dyspepsia syndrome. Nah, betul. Dia ini dyspepsia syndrome keluhannya waktu datang ya. Nah, tapi setelah kita tahu nyeri perutnya, itu dia arahnya ke gastritis ya, gastritis akut. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Berarti bukan infeksi Helicobacter nih sebenarnya ya. Nggak ada buktinya untuk mengarahkan kita ke infeksi Helicobacter. Paling nggak harusnya ada urea blood test-nya ya kalau mau mengarahkan ke infeksi Helicobacter. Oke, ada LO yang susah guys. Aku pause dulu nih. Mungkin kalian mau buka-buka dulu. In progress. Ada lagi ya, coba kita lihat. Berumur 5 tahun, jasiman berjajal dan produksi mukosa lambung. Konsumsi kafein, pola makan yang buruk. Kalau ini sih mungkin bisa dibikin kayak punya teman-teman tadi ya. Sebenarnya bukan prodi-HCl menyebabkan konsumsi kafein kan. Tapi kafein itu memperberat masalah di keseimbangan HCl dan mukosa lambung tadi. Jadi kalau aku boleh saranin sih ini ya, kafeinnya bisa kamu taruh sini. Ini bahas tentang kafein. Nah, terus bahas lagi tentang pola makan yang jelek tadi ada di sini ya. Nih pola makannya. Itu akan memperberat ketidakseimbangan HCl dan mukosa lambung. Gitu ya. Oke. Bukan masalah besar sih, cuman urutannya aja. Produksi bikarbonat menurun, produksi dinding lambungnya menurun. Barrier lambungnya menipis, produksi HCl meningkat. Ya, mengiritasi dinding lambung. Ya, betul. Inflamasi pada dinding lambung memicu inflamasi makrofag. Aku ngerti ceritanya maksudnya ini ya. Inflamasi itu memicu aktivasi ya. Ini bukan inflamasi maksudnya, ini aktivasi. Nah, aktivasi makrofag itu mengeluarkan yang namanya sitokin. Jadi ya, sitokin kayak interleukin tadi. Enggak pakai L ya. Sitokin. Nah, sitokinnya terutama interleukin 1 sama 6 tadi itu akan memicu peningkatan kadar leukositnya. Nah, ceritanya gitu yang betul. Terus aktivasi makrofag dan proses inflamasinya tadi itu akan melepaskan. Nah, ini ceritanya lompat nih. Sebelumnya kita harus bahas dulu inflamasi itu mengeluarkan mediatornya ya. Mediator inflamasi tadi kayak si histamin, terutama prostaglandin ya, prostaglandin, histamin itu akan mengaktifkan nociceptornya ya. Nociceptor masuk ke somatosensory cortex. Oke, jalurnya dua tadi ya, lewat saraf splanchnic sama saraf nervus vagus tadi itu. Akhirnya masuk ke somatosensory cortex menyebabkan persepsi nyeri, betul. Nyeri tekan epigastrik dan hipokondriaka sinistra ya. Betul. Inflamasi, respon mukosa untuk proteksinya berkurang, merusak sel G. Sel G di mana sel G? Sel G itu di duodenum harusnya ya. G-cell. Nah ini duodenal G-cell. Itu adanya di duodenum. Oh di gaster juga ada ya. Ada sedikit di gaster. Utamanya di duodenum. Respon mukosa untuk proteksi menurun, merusak sel G, melepaskan bikarbonat. Jadi besar disensi lambung. Apakah sel G bikin bikarbonat? Rasanya kok bukan. Dia tuh bikin gastrin.
Ini yang bikin gas. Nah, ini loh, ini yang bikin gas. Justru dia itu yang nyuruh sel parietal untuk bikin asamnya lebih banyak ya. G-sel apa tadi? Bikarbonat. Setauku bukan dia ya. Sel epitel ya. Nah, G-sel itu dia terlibat dalam produksinya gastrin ya. Ya. Jadi mungkin ceritanya bukan merusak eh, sel G ya, tapi ganti aja ini bukan sel G, sel epitel mukosa lambung ya. Nah, epitel mukosa. Nah, itu jadi lebih benar tuh. Merusak sel epitel mukosa lambung, melepaskan bikarbonat, oke. Bikarbonatnya bereaksi sama asam, betul. Jadi apa tadi? H2CO3 dan ini lepas jadi CO2 ya. Nah, CO2 ini yang bikin gasnya numpuk di dalam lambung ya. Ya memang dia gasnya yang numpuk di lambungnya. Sehingga akan muncul distensi lambung dan keluhan bloating ya. Apa namanya? Perutnya sebah ya. Oke, berikutnya ke refleks regang ya atau stretch reflex ya. Stretch reflex ini muncul dinding regang. Ini gimana ceritanya maksudnya? Kok jadi dinding regang ya? Inflamasi merangsang nervus vagus aferen ke medula oblongata. Nah, ini betul. Ini nervus vagus ke medula oblongata ini betul. Impulsnya dikirim ke medong, betul. Memicu kemoreseptor trigger zone ya. VC ini apa ya? VC maksudnya apa? Eh, maksudnya VC apa ya? Nada. Hmm. Oh, vomiting center maksudnya ya. Pusat mual ya. Hmm, pusat muntah. Oke, ini memicu CTZ sebagai vomiting center, betul. Ini akan ngirim informasi ke gaster ya, lewat nervus vagus, betul. Gerak peristaltiknya meningkat, kontraksi diafragma dan abdomen, dan abdomen naik. Sama lah ini ceritanya ya. Sphincter gastroesofagealnya melemah, betul, supaya bisa keluar isi lambungnya ya. Reflux isi lambung ke esofagus, lutut uvula terangkat, muntah. Ya, ini sama ceritanya ya. Ini yang refleks muntah paling betul tuh ini. Nah, ini ceritanya bagus nih tentang muntahnya. Mungkin bloatingnya ini bisa kamu hubungkan ke sini. Nah, karena dia bloating, sebah kan, apa namanya melar lambungnya, lah itu akan memicu refleks muntahnya ya di lambung. Kalau saranku sih, kalau udah bahas tentang peregangan dinding lambung, ini nggak usah bahas inflamasi lagi, kan inflamasinya udah di atas ya. Nah, jadi regangannya itu dideteksi sama nervus vagus, menyebabkan muntah dan seterusnya. Oke, untuk yang muntah ini yang paling bagus ceritanya. Bagus. Ada lagi, ada pertanyaan ad bonum sih. Ini nggak akan mengancam nyawanya pasien sih kalau kondisinya kayak sekarang ya. Lebih ad bonum. Satu lagi siapa tadi yang tanya? Michelle ya? Oke, baik dokter, makasih. Michelle, Iya dok. Dok mau minta tolong dibahas yang Patoff dyspepsia syndrome. di punyanya siapa? Di punyamu? Ini ada. Di mana? Ya di punya saya juga bisa dok. Oke. Ini kan punyamu ya? Iya dokter. Heeh. Patofisiologi. Oh, ini lanjutannya.
Patofisiologinya untuk apa? Nyeri atau kembungnya, bekahnya ya. Oh, enggak, dokter. Dia ada Patof dyspepsia sindromnya sendiri. Di mana? Ini Nah, mau. di bawah Oh, ini. ini. Iya, Hmm. dok. Iya, iya, iya. Mau pakai ini atau kita pakai Calgary Guide? Dyspepsia Calgary. Pasien ini kan functional dyspepsia ya. Dyspepsia tapi nggak ada penyakit organiknya. Oh, itu GERD ya. Bentar, Pak. Nggak ada dia. Nggak bikin yang fungsional. Punya yang ini aja. Lah ini bloating nih habis makan. Oke, sekarang kita lihat. Jadi dasarnya kelainan pada pasien ini adalah peningkatan kadar HCl-nya ya. Jadi kadar HCl yang pada pasien itu dipicu dari itu sering minum kopinya. Nah, kafein di kopi ini dia memicu hormon gastrin ternyata ya. Nah, jadi lewat gastrinnya itu dia akan merangsang sel parietalnya lambung untuk bikin HCl. Nah, jadi HCl-nya akan meningkatnya. Nah, ini akan diperparah sama kebiasaannya dia yang telat makan tadi itu ya. Telat makan. Ini akan bikin perutnya tambah perih ya. Meningkatkan kadar HCl, HCl-nya merusak dinding gaster, menyebabkan inflamasi pada gaster ya. Sebenarnya gini ya, yang merusak dinding lambungnya itu nggak cuma gasternya ya, tapi gastrin ini, kok gastrin? Eh, pepsin ya. Jadi HCl itu sebenarnya gunanya apa sih? Dia itu dipakai buat mengaktifkan pepsinogen ya. Aku tulis PG aja ya, pepsinogen. Ini jadi pepsin. Nah, pepsin yang aktif ya. Nah, pepsin ini yang akan mencerna protein yang ada di permukaan mukosanya lambung tuh, sehingga mukosa lambungnya jadi rusak ya, perih ya. Nah, gitu. HCl-nya mengaktifkan apa tadi? Pepsin ya. Pepsin merusak dinding gaster. Ini menyebabkan inflamasi pada gaster betul ya. Namanya namanya kalau ada kerusakan di jaringan manapun ya itu akan memicu proses inflamasi ya. Gastric defense. Nah, jadi sebenarnya di dalam apa namanya di lambung kita itu harus ada keseimbangan ya. Ini kalau kamu lihat di bukunya si siapa itu Robbins ya. Nah, patologi Robbins itu ini sebenarnya ada dua kekuatan ya yang harusnya seimbang ya. Jadi ada kekuatan yang merusak itu adalah asam lambungnya ya dan enzim enzimnya lambung terutama si pepsin tadi itu ya. Tapi yang ada juga faktor protektifnya ya, terutama sekresi mukus dan bikarbonat ya. Nah, ini harusnya seimbang atau lebih kuat protective factorsnya. Nah, pada pasien tadi itu dia mengalami ini nih peningkatan keasaman lambungnya tadi itu ya. Nah, ini gastric hyperacidity. Nah, ini menyebabkan kekuatan yang merusak lambungnya jadi lebih kuat ya sampai mengalahkan kekuatan pertahanannya ya. Nah, kekuatan pertahanannya itu nggak kuat menahan kerusakan dari asam lambungnya. Jadilah rusak nih. Ini kalau parah jadi ulkus ya. Tapi kalau pada pasien ini belum sedalam ini sih ya. Paling cuman iritasi nih di permukaan mukosanya gitu kan ya. Belum sampai ke bawah mukosanya, belum sampai ulkus. Nah, jadi kerusakan mukosa ini memicu sel-sel yang ada di mukosa lambung ya, makrofag terutama, itu akan manggil bantuan teman-temannya ya. Ingat di mana-mana kalau ada kerusakan sel, ada kerusakan jaringan itu
akan dibersihin lewat proses radang. Ya, itu yang akan bikin dia jadi gastritis. Ya. Jadi sebenarnya proses radangnya itu baik ya, dia berusaha membersihkan jaringan lambung yang rusak tadi itu. Cuman ya jadi nyeri. Nah, ini menyebabkan inflamasi pada dinding gaster, pada mukosa gaster lebih tepatnya ya. Karena dinding gaster kan ada 3 lapis ya, mukosa, muskularis, sama serosa. Ya. Tapi yang terlibat pada pasien ini mukosanya. Ini mungkin jadi ganti mukosa. Respon mukosa sebagai proteksi. Nah, tadi ya, dia melepaskan bikarbonat buat melindungi dari H+-nya ya. Sebenarnya dalam kondisi normal, bikarbonat itu akan bereaksi dengan H+ dan membentuk CO2 ya utamanya, dan air sih ya. Airnya sih nggak pengaruh banyak-banyak, bisa diserap lagi. Tapi CO2-nya itu kalau berlebihan ya, ini akan bikin dia jadi bloating ya. Rasa penuh di perut, begah ya. Nah, sehingga pasien yang sakit lambung itu sering bersendawa kan ya, buat ngeluarin CO2-nya itu ya. Mirip kayak minum Coca-Cola ya. Coca-Cola kan isinya CO2 juga kan. Nah, itu yang bikin perutnya jadi penuh habis minum Coca-Cola. Nah, inflamasi pada gaster tadi itu juga akan memicu pelepasan mediator inflamasi ya. Nah, ini menyebabkan kerusakan sel G, bisa produksi dan pelepasan hormon gastrin terganggu. Nah, ini betul ya. Sel G itu melepaskan hormon gastrin, betul. Hormon gastrinnya menyebabkan stimulasi motilitas gasternya jadi menurun ya. Jadi gastrin itu efeknya 2 ya. Yang pertama dia merangsang pelepasan HCl, yang kedua dia merangsang kontraktilitas lambungnya supaya cepat memproses makanannya kan. Udah lambungnya nggak bisa gerak ya kan, keluar CO2-nya ya kembung dong ya. Nah, ini kan memicu penumpukan gas sehingga distensi gaster dan kembung ya. Nah, distensi gasternya ini nanti akan dideteksi sama nervus vagus ya. Ke arah itu tadi mual ya. Jadi rasa penuh di perut dan mual itu dipicu sama nervus vagus. Nah, tapi ini aku nggak setuju ya kalau nervus vagus masuk ke tractus spinothalamikus lateral. Ini tadi udah tak koreksi ya. Nervus vagus itu harusnya masuk ke medulla oblongata langsung ya. Ke ya medulla oblongata terus ke ini miliknya talamus ya. Miliknya talamus. Terus nanti disampaikan ke Brodmann 312 sebagai rasa nyeri ya. Nah, persepsi nyeri itu di korteks somatosensorik ya, di cerebrum ya. Jadi yang nyeri lambungnya, tapi yang merasakan nyerinya itu otaknya sebenarnya. Oke, ini cukup simpel ya. Sebenarnya pada dispepsia sindrom pada pasien ini yang kita temukan 2 tadi itu ya. Kafein, frequently eating late, sama stres ya. Stres, kecapean. Nah, itu dia bisa bikin ini ya, masalah sama nervus vagusnya ya. Jadi kadar HCl-nya dia meningkat. Ini bisa kamu tambahin stres tadi ya. Kan capek tau dia ya. Kuliah sambil kerja ya. Makanya perutnya Dok, sakit. Ya, itu berarti dilema. Eh, gimana? itu berarti dilemanya dari kayak Dilema. misalnya dia kan kuliah tapi kerja juga. Jadi sebabkan Oh ya, bisa. Itu masalah sosialnya kan ya. iya. Masalah psikososial. Hmm. Ya nggak apa-apa sih. Dulu aku juga kuliah sambil kerja ya. Bisa kok. Kalau Tapi DD-nya dokter DD-nya ya sebutkan penyakit-penyakit lain yang gejalanya dispepsia ya. Mana DD-nya? Ada mana sih? DD. DD itu dekat ini ya biasanya. Dekat apa namanya? Em, ini. DD-nya keluhan-keluhan lain yang bisa bikin dispepsia ya. GERD terutama betul ya. Terus GERD itu komplikasinya jadi esofagitis ya. Radang di esofagus ya. Jadi
nyeri perut dan nyeri di dada. Ini akan muncul keluhan khas namanya heartburn ya, rasa panas di dadanya ya. Tadi ada heartburn-nya nggak sih di pasien ini? Coba itu. Ada nggak? Ada yang ingat ceritanya? Abdominal pain. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, tapi bisa juga kamu jadikan DD itu ya. Yang agak jauh sih pankreatitis akut ya. Bisa juga, tapi nyerinya tajam ya. Nyeri tajam di epigastrik ya. Bisa sertai demam. Oke, GERD, esophagitis. Ya, paling mungkin itu sih ya. 3 ini sudah cukup oke deh DD-nya. Yang lain apa? Teman-teman yang lain DD-nya pakai apa? Atau tumor gaster ya. Tumor gaster bisa juga pada cewek ya. Tapi enggak lah, ini fungsional aja kok. DD-nya. Ini kalau yang lebih apa namanya? Kontekstual sesuai konteks pada ceritanya si pasien ini ya, angina ya. Angina pectoris. Ini bisa menyebabkan rasa panas di dadanya. Heartburn-nya mirip dengan ini. Ulcus gaster bisa juga. Ini kalau kita biarkan dia apa namanya itu gastritisnya ini kalau kita biarkan dia jadi ulcus gaster ya. Biasanya kita anamnesis itu apakah nyeri perutnya semakin sakit kalau habis makan gitu ya. Nah, itu arahnya ke ulcus gaster tuh. GERD-nya sama ya. Oke. Kalau aku sih akan pakai angina pectoris ya. Untuk menyesuaikan untuk memikirkan supaya si kita tuh nggak kelewatan kasus gawat daruratnya. Angina pectoris itu gawat daruratnya. Tapi yang agak nggak mendukung sama angina pectoris itu adalah jenis kelamin dan usianya ya. Perempuan muda itu jarang banget lah kena angina pectoris. Dan disingkirkan dari EKG-nya. Ya. EKG-nya normal, tapi bukan angina. Kayaknya bukan angina. Oke, DD-nya angina pectoris oke, pankreatitis oke, ulcus pepticum oke juga. Boleh. Kalau boleh aku saran sih yang DD pertama itu ulcus pepticum karena mirip ya. Terus GERD, GERD tadi sama esophagitis ya. Esophagitis dan angina ya, angina pectoris. Kalau sudah nyebutin 4, aku akan sebutin. Pankreatis agak jauh sih keluarnya sama. Oke, apa lagi? Ada lagi? Dokter mau bahas lagi yang sekresi HCl. Kenapa? Ini ya. Ya, nggak ada ini. Kenapa? Coba lihat yang di kedua ini tadi ada nggak sekresi HCl? Oh, bagus ini ya. Nah, oke, kita bahas tentang sekresi HCl oleh sel parietal ya. Jadi ini adalah sel parietal tuh yang menghasilkan HCl-nya ya. Jadi HCl itu sebenarnya dia ada dua komponen kan, H plusnya sama Cl-min chloride-nya ya. Nah, chloride-nya ini diambilkan dari darah ya. Jadi sebenarnya sel parietal itu bikin HCl, bahan-bahannya itu ada di darah ya. Di darah itu ada chloride-nya. Ini anion utama kan yang ada di dalam darah ya, selain bikarbonat ya. Nah, tapi H plusnya dapat dari mana? Nah, H plusnya itu dapat dari ini nih, dari reaksi antara CO2 dan air ya. Jadi CO2 di darah banyak kan CO2 ya. Direaksikan sama air jadi ada CO3. Ini pakai enzim namanya karbonik anhidrase ya.
Nah, karbonik anhidrasa itu mengubah CO2 dan air jadi H2CO3. Nanti molekul ini nggak stabil ya, dia akan pecah tuh. Jadi bikarbonat dan H+ ya. Bikarbonatnya sama sel parietal dibuang ke darah. Dia nggak perlu bikarbonatnya. Yang butuh bikarbonat kan darahnya. Nah, nanti H+-nya itu akan dikeluarkan ke lumennya lambung ya. Nah, lumennya lambung ini keluarin situ. Ditukar pakai kalium. Nah, ini kaliumnya itu akan diserap balik ke dalam sel parietalnya untuk ditukar sama H+. Jadi H+-nya keluar, kaliumnya masuk ke dalam sel parietal ya. Nanti sama sel parietal sih dikeluarin lagi kaliumnya ya. Buat nuker sama H+ berikutnya. Nah, jadilah HCl ya. Jadi HCl tadi perlu apa aja? Perlu klorid dari darah dan perlu H+ yang dibentuk dari CO2 dan air ya. Nah, nanti siapa yang mengendalikan sekresinya sel parietal ini? Ada banyak ya. Yang utama itu ada dua ya, gastrin. Nah, hormon gastrin tadi itu yang dibikin sama sel G. Gastrin ini dia akan merangsang ya, merangsang pengeluaran HCl ya. Terus ada lagi asetilkolin. Nah, jadi asetilkolin dari sel dari nervus vagus ya, asetilkolin. Terus ada lagi siapa tuh? Histamin. Histamin. Pakai reseptor histamin 2 ya. Nggak kuat-kuat amat sih, tapi terlibat juga ya. Makanya kalau mau mengeblok sekresi HCl, kamu salah satunya bisa pakai antihistamin reseptor 2 kan, yang belakangnya tidin-tidin tuh ya, simetidin ya, ranitidin ya. Simetidin jarang dipakai sih sekarang. Nah, itu yang meningkatkan ya. Jadi mereka ini yang meningkatkan sekresi asam lambung ya. Nah, yang satu lagi itu yang ngeblok ya, namanya prostaglandin ya. Prostaglandin. Prostaglandin ini dia menghambat sekresinya HCl ya. Nah, jadi harus ngerti nih apa yang mengendalikan ya. Contoh tadi ya, kalau dia minum kopi, kafeinnya itu dia akan mengaktifkan gastrin sehingga merangsang sekresi HCl, perutnya kembung, gitu kan. Terus kalau orang itu minum NSAID itu, NSAID itu cara kerjanya kan meredakan nyeri dengan cara ngeblok prostaglandin ya. Nah, berarti efek sampingnya minum NSAID itu perutnya jadi perih karena remnya sekresi asam lambung itu diblok ya. Jadi nggak ada prostaglandinnya dia jadi perih efek samping. Kayak gitu ya. Jadi ini 4 yang utama ya yang mengendalikan sekresinya asam lambung. Makanya nanti kalau kamu kenal obat yang misoprostol tuh ya, misoprostol itu tadinya bisa dipakai buat ngobatin pasien lambung ya kan. Tapi sama orang-orang nggak bertanggung jawab dibikin untuk gugurin kandungan ya kan. Jadi jadi mahal harganya, sulit ditemuin ya gara-gara dilarang ya. Sebenarnya cukup oke obatnya. Nah, satu lagi ya yang apa namanya? Yang penting banget buat sintesis asam lambung itu ya ini pompanya H+ ya. Ini yang kita sebut namanya proton pump ya. Proton pump ya. Nah, proton pump itu yang mompa H+ ke lambungnya ya. Nah, kalau kamu mau ngurangi asam lambung sintesisnya ya, gimana caranya? Ya kamu blok aja proton pumpnya ya. Kamu kasih proton pump inhibitor ya. Inhibitor yang belakangnya prazol tuh ya. Nah, pasien tadi disuntik omeprazol kan sama dokternya. Itu termasuk PPI ya buat menghentikan asam lambung. Jadi PPI itu yang paling kuat ya kan, obat anti asam lambung yang paling kuat karena nggak pakai banyak bertele-tele ya. Dia langsung ngeblok pompa protonnya ya. Kalau kamu ngeblok histamin ya kan, masih banyak temennya yang lain. Asetilkolin masih jalan, gastrin masih jalan tuh ya. Jadi nggak ngefek-ngefek amat antihistaminnya. Kalau mau lebih kuat, pakai proton pump inhibitor lebih 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 heboh, lebih efektif ya. Dah, ada pertanyaan tentang sintesisnya asam lambung? Jalan. Dok mau tanya, yang CO2-nya itu dia dari darah atau dari ekstrasel? Ya, Intrasel.
Terus respirasinya sel itu kan menghasilkan CO2 toh. Aduh, mau bikin sel tuh kotak. Nah, respirasinya sel tuh kan menghasilkan CO2 kan. CO2-nya kan dibuang ke darah ya kan. Ya sama sel parietal tinggal ngambil aja, wong banyak CO2 itu di darah. Sebenarnya dihasilkan sama respirasi sel, cuman dibawa di darah. oke dokter. Hmm. Ada lagi? Apa lagi? Dok, kira-kira ini kalau kita ditanyain pertanyaannya apa aja? Eh, apa yang mempengaruhi sintesisnya asam lambung tadi? Ada 4 kan? Ya. Nah, itu. Terus pada pasien ini apa aja faktor yang berperan ya dalam meningkatkan sekresi asam lambungnya? Tadi ya, kopinya, telat makannya, stresnya, itu meningkatkan asam lambungnya itu. Terus kalau kamu jadi dokter, kamu mau ngasih obat apa tuh buat pasien? Ngapain kok dikasih omeprazol tuh ya? Karena kita mau ngeblok proton pump-nya. Gitu-gitu sih. Sama mekanisme yang tadi di apa namanya? Di konsep map-nya. Ngerti kan? Ini biomedik berapa ya? Biomedik 3 ya? Biomedik 4, dok. Oh, udah 4. Ini terakhir di semester ini toh? Iya dokter. Hmm. Recording stopped. Oke, ada lagi pertanyaan?